Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlas Hala dari Prodi Teknologi Pendidikan UPJJ Manado, Universitas Terbuka, yang mana kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah praktik saya, yaitu mata kuliah pembuatan media pembelajaran sederhana 3 dimensi. Yang mana kali ini media pembelajaran yang saya akan buat yaitu model diorama pesisir pantai. Jadi diharapkan dengan diorama ini bagaimana peserta akan mengetahui bentuk pencemaran dan konservasinya yang berada di pesisir pantai. Oke, kita akan mulai. Yang pertama, saya akan memperkenalkan dulu bahan-bahan dan alat yang digunakan untuk pembuatan media ini. Yang pertama, di sini bahannya terdiri dari 3 buah plastisin yang berukuran sedang. Ini berukuran sedang. Kemudian terdapat pasir secukupnya, kemudian batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan yang seadanya. Kemudian berikutnya ada miniatur rumah-rumahan dan air secukupnya. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan, dan alat yang digunakan hanyalah berupa gunting ataupun pisau cutter untuk digunakan pembuatan media ini. Kemudian untuk biayanya sendiri, untuk biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan pembuatan media ini, itu hanyalah pembelian plastisin. Plastisin ini 3 buah, yang mana satuannya ini itu 15.000. Jadi biaya yang dikeluarkan hanyalah 45.000 untuk pembelian 3 buah plastisin ini. Ya, dan untuk bahan-bahan lain ini diambil dari bahan bekas. Pada bagian ini kita akan membuat dioramanya. Kita akan mulai. Ini akan dipotong untuk bagian setengahnya untuk dibuat menjadi wadah untuk model pesisir pantai. Ya, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini setelah dipotong sebagiannya. Nah, ini yang akan dibuat modelnya dengan menggunakan plastisin. Oke, pada bagian ini kita sudah selesai membuat relief dasar laut dan pesisir pantainya sudah terbentuk. Tinggal ditambahkan beberapa miniatur dan pasir untuk agar lebih tampak seperti pantai. Ya. Setelah itu setelah ditambahkan pasir seadanya saja, secukupnya saja, yang menandakan bagian pesisir pantai. Kemudian kita tambahkan mungkin ini miniatur daripada rumah. Oke, bagian ini sudah selesai. Hanya simpel saja pembuatannya, dan ini akan ditambahkan air sebagai bentuk daripada air laut. Ya, ini kita akan tambahkan sampai dengan mendekati pantainya. Inilah hasil dari diorama yang dibuat. Kemudian dengan diorama ini ada manfaat yang akan diterima oleh peserta didik, yaitu dengan diorama ini peserta didik akan memahami bagaimana proses pencemaran secara alami di bagian pesisir pantai bila tidak ada konservasi di dalamnya, ya. Bila tidak ada konservasi. Kemudian mereka juga akan memahami setelah mempraktekkan nanti. Jadi di sini mereka akan mempraktekkan
bagaimana proses pengikisan pencemaran alami, yaitu berupa pengikisan terhadap bagian pesisir pantai bila tidak adanya tindakan konservasi dari manusia. Kemudian mereka juga akan memahami apa itu konservasi dan bagaimana bentuk konservasi di bagian pesisir pantai, sehingga yang mana pengikisan tersebut akan terhindari. Ya. Bagaimana jika pengikisan ini selalu dilakukan, maka yang tadinya pemukiman ini akan berdampak, airnya akan meluap sampai di bagian pemukiman. Itu manfaatnya. Mereka akan menyadari pentingnya adanya konservasi di pesisir pantai. Kita akan mempraktekkan cara kerja dari diorama ini. Oke, kita akan coba. Ini kita akan buat sebagaimana gelombang ombak yang di laut. Nah, ini kita akan lihat air laut akan mengikis daripada permukaan pesisir pantai. Kemudian, jika hal ini dibiarkan, maka lambat laun daerah pemukiman ini akan terkikis juga, akan habis, sehingganya daerah ini akan terganggu ekosistemnya. Kemudian kita akan bisa menjelaskan kepada peserta berbagai macam bentuk konservasi, yaitu bagaimana tindakan yang dilakukan untuk membuat bagian daerah pesisir pantai ini tidak akan mudah terkikis seperti itu. Itulah yang disebut dengan konservasi. Nah, konservasi ini ada beberapa bagian. Yang pertama, bisa digunakan dengan tetropod. Di sini tetropod itu merupakan bagian-bagian yang dibuat dengan semen tertentu yang dibentuk menjadi berupa batu-batu besar. Jadi sehingganya di sini kita gunakan adalah batu-batu alam saja yang menyerupai tetropod. Inilah praktek untuk tetrapodnya. Gelombang air yang masuk akan terhalang oleh bebatuan atau tetropod ini, sehingga air tidak akan secara langsung masuk kepada pemukiman. Berikutnya kita akan mempraktekkan bagaimana konservasi buatan yang akan dilakukan dengan menggunakan pengganti daripada hutan bakau, yaitu dengan kita ibaratkan menggunakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitaran rumah kita. Nah, ini kita bisa gunakan dan kita akan buat dia menjadi bermodelkan hutan bakau, ya. Oke, kita akan coba mempraktekannya. Ini, nah, terlihat di sini gelombang yang dihasilkan oleh air laut begitu besar. Tapi setelah kita lihat di bagian akhirnya ini, di bagian ujungnya ini, gelombangnya itu mengecil. Ya. Jadi itu fungsi daripada hutan bakau. Jika kita membuat konservasi hutan bakau di pesisir pantai, nantinya akan membantu kita juga untuk menghambat terkikisnya bagian daratan daripada pesisir pantai. Demikianlah pemaparan saya tentang bahan-bahan, alat, biaya, proses, manfaat, dan proses penggunaannya dari media diorama pesisir pantai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.